mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Ada tiga. Jadi dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si Bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Karena orang mati tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa diminta pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa surga ya. Oke. Ketika seseorang melaporkan satu peristiwa pidana, maka kepolisian wajib menindaklanjutinya. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Ajudan istri Ferdy Sambo jadi tersangka, Polri terima 2 bukti. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi menyebut pihaknya sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Namun, Andi belum mau membuka 2 bukti tersebut lantaran masih menjadi materi penyidikan polisi. Andi pun belum mau menjelaskan terperinci mengenai peran Brigadir RR dalam peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo. Sebelumnya, penyidik Barreskrim Polri telah menahan sopir dan ajudan Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Ferdy Sambo, berinisial Barada RE dan Brigadir RR. Barada RE adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada Rabu 3 Agustus. Sedangkan Brigadir RR ditahan mulai Minggu 7 Agustus di rumah tahanan Barreskrim Polri. Brigadir RR ditersangkakan dengan pasal 340 KUHP Junto, pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan sangkaan pasal terhadap Barada E, yakni pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kodenya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi dari pihak keluarga Brigadir J, yakni terkait dugaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 55 dan 56 KUHP. Hingga hari ini, genap 1 bulan kasus penembakan Brigadir J bergulir, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Benang merah kematian Brigadir J terkuak, sosok skot lama diduga dalang ajudan bertato disorot. Sosok ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa 26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Lumiu atau Barada E di rumah dinas Kadipropam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau AIRKAM diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Barada E sama-sama masuk dalam kelompok ADC, Irjen Ferdy Sambo. Satu di antara ADC Irjen Ferdy Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Ferdy Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Jakarta Pusat Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi.
Aide de camp atau ADC berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang bantu dalam kamp. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. Aide de camp pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, aide de camp dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang aide de camp biasanya adalah aiguillet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Verdi Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan skuad lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif skuad lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Verdi Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Verdi Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri. Ia diduga merupakan aide de camp atau ajudan Sambo. Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir, polisi, kepala atau bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar. Sempat lolos, polisi jelaskan alasan Roy Suryo ditahan buntut kasus penistaan agama Meme Stupa. Roy Suryo mulanya tidak ditahan polisi dalam proses pengusutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian yang menjeratnya. Hal itu lantaran polisi meyakini bahwa Roy tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dia juga diyakini akan bersikap kooperatif. Namun, pada Jumat 5 Agustus 2022, Polda Metro Jaya berubah pikiran lantas menahan Roy Suryo terkait kasus pencederaan SARA. Langkah itu dilakukan lantaran kini pihak berwajib kehilangan kepercayaan atas tindak tanduk pakar telematika tersebut.
Polisi khawatir Roy Suryo yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu akan menghilangkan barang bukti sebelum persidangan dimulai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengkonfirmasi putusan itu sudah melalui perembukan panjang penyidik. Roy Suryo, kata Zulpan, ditahan mulai Jumat malam seusai menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain itu, Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti pendukung.